semuanya, kami dari tim Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Mesya Fitri Aryani dan dua rekan saya, Salsabila Gustiansa dan Bunga Melviana, akan membahas mengenai riset investasi PT Samudra Indonesia Tbk dengan menggunakan metode Free Cash Flow to Equity. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang didirikan pada 13 November 1964. PT Samudra Indonesia memiliki 5 lini bisnis. Yang pertama Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Port, Samudra Property, dan yang terakhir Samudra Service. Pertumbuhan pendapatan atau revenue growth PT Samudra Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana revenue growth pada tahun 2018 yaitu berkisar 19%. Kemudian di tahun 2019 persentase mengalami penurunan menjadi minus 12%. Pada tahun 2020 revenue growth kembali naik menjadi sebesar 6%. Pada tahun 2021 revenue growth terus kian naik menjadi 26%. Hingga tahun 2022 revenue growth telah mencapai persentase cukup bagus dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 45%. Dengan demikian, forecast pertumbuhan pendapatan pada tahun 2023 hingga 2026 akan terus naik pada kisaran 10 hingga 27%, sehingga revenue growth PT Samudra Indonesia diprediksi akan terus meningkat pada masa mendatang. Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia tahun 2020, termasuk Indonesia. Bank Indonesia atau BI mencatat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran minus 2% hingga minus 1%. Sementara itu, tekanan inflasi rendah seiring permintaan domestik yang lemah. Pemulihan ekonomi Indonesia yang mulai terlihat pada semester 2 2020 berlanjut pada 2021 dengan kenaikan prospek pemulihan ekonomi global yang tumbuh kisaran 5%. Prospek tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan oleh pemerintah. Selain itu, menurut laporan IMF, di mana negara-negara berjuang menghadapi pandemi, volume perdagangan barang dan jasa dunia di tahun 2020 menyusut 9,6% dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada tahun 2019. Dengan adanya pelemahan ekonomi dunia pada kuartal kedua tahun 2020, perusahaan pelayaran peti kemas seperti PT Samudra Indonesia membatasi kegiatannya dengan mengurangi kapasitas armadanya di pasar. Berdasarkan grafik diagram tersebut, pada tahun 2017 sampai 2018, persentase pendapatan PT Samudra sebesar 8,57%. Pada tahun 2018 sampai 2019, persentase pendapatan mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi 6,37%. Namun pada tahun 2019 sampai 2022, persentase pendapatan PT Samudra Indonesia terus-menerus meningkat hingga mencapai 30,48% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada PT Transport Pasifik pada tahun 2017 hingga 2018, persentase pendapatan berkisaran 19,99%. Lalu pada tahun 2018 sampai 2021, persentase menurun drastis hingga mencapai angka minus 0,5%. Laba bersih PT Samudra Indonesia di tahun 2017 sampai 2018 persentasenya ini sebesar minus 18,96%. Lalu di tahun 2018 sampai 2019 naik drastis menjadi 129,16%, tetapi persentase di tahun 2019 sampai 2020 menurun hingga minus 108,17%. Dan pada tahun 2021 sampai 2022 persentase laba bersih pulih naik kembali mencapai angka 44,14%. Tak hanya PT Samudra Indonesia, persentase laba bersih PT Transport Pasifik dan PT Temas juga mengalami penurunan di beberapa tahun. Pendapatan yang diperoleh oleh PT Samudra Indonesia merupakan pendapatan dari segi jasa, yaitu meliputi pendapatan uang tambang, pendapatan dari kegiatan keagenan, forwarding dan kegiatan pelabuhan, pendapatan dari jasa penanganan peralatan peti kemas dan muatan, serta pendapatan sewa kapal berbasis waktu. Dibandingkan dengan PT Transport Pasifik dan PT Temas, pendapatan dari segi jasa pada PT Transport Pasifik yakni hanya pendapatan dari transportasi laut. Sedangkan PT Temas pendapatan dari segi jasanya yakni pendapatan dari pihak ketiga dan pihak relasi yang terdiri dari jasa pelayaran dan jasa bongkar. Dengan adanya analisis keuangan dapat digunakan untuk mengetahui profitabilitas dari PT Samudra Indonesia Tbk dan dua perusahaan sejenis lainnya. Di sini, kami menggunakan dua rasio, yaitu rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Jenis rasio yang pertama digunakan adalah rasio solvabilitas. Digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan mampu membayar kewajiban jangka panjang yang dimilikinya dan menunjukkan tingkat kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Rasio solvabilitas terbagi menjadi dua, yaitu debt to equity ratio dan debt to total asset ratio. Untuk debt to equity ratio, PT Samudra Indonesia Tbk mencapai presentasi yang cukup baik dibandingkan PT Transport Pasifik Tbk dengan PT Temas Tbk. Karena dari 2017 hingga 2022, presentasi PT Samudra Indonesia Tbk tidak mencapai 140%.
Dan tahun 2022, debt to equity ratio PT Samudra Indonesia presentasinya menurun menjadi 78% dari tahun sebelumnya. Karena semakin rendah presentasi, semakin bagus juga keuangan dari perusahaan tersebut. Untuk debt to total asset ratio, PT Samudra Indonesia Tbk mencapai presentasi yang cukup baik dibandingkan PT Transcoa Pacific Tbk dengan PT Temas Tbk. Karena dari tahun 2017 hingga 2022, PT Samudra Indonesia Tbk mencapai presentasi di bawah 60%. Dan pada 2022, debt to total asset ratio pada PT Samudra Indonesia Tbk presentasinya menurun menjadi 44% dari tahun sebelumnya. Karena semakin rendah presentasi, maka semakin bagus keuangan dari perusahaan tersebut. Rasio yang kedua yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas dengan pengukuran tertentu. Pada rasio ini, melihat dari segi gross profit margin, operating profit margin, return on asset, dan return on equity. Presentasi PT Samudra Indonesia Tbk mengalami peningkatan di tiap tahunnya, baik dari segi gross profit margin maupun dari operating profit margin. Dibandingkan PT Transcoa Pacific Tbk dan PT Temas Tbk, karena semakin tinggi presentasi maka semakin baik kinerja perusahaan yang secara langsung membuat keadaan perusahaan menjadi baik lagi. Presentasi dari PT Samudra Indonesia Tbk cukup baik. Dari segi return on asset dan return on equity, keduanya setiap tahunnya bertambah. Karena semakin tinggi presentasi return on asset atau return on equity, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam mendaya gunakan aset dengan baik dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Namun, kedua rasio analisis keuangan tersebut hanya untuk melihat dari segi kinerja perusahaan saja. Maka dari itu, kami menghitung valuasi supaya dapat melihat dan melakukan penilaian internal dari PT Samudra Indonesia Tbk. Valuasi merupakan alat yang penting dalam menganalisa analisis fundamental. Kami menghitung valuasi PT Samudra Indonesia Tbk menggunakan metode Free Cash Flow to Equity atau FCFE. Karena apabila perusahaan mempunyai free cash flow dan akan terus meningkat, apa yang dihasilkan maka akan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan manfaat yang akan diperoleh bagi pemegang saham maupun manajer perusahaan. Hasil dari riset dan perhitungan kami bahwa PT Samudra Indonesia Tbk dalam keadaan undervalue, di mana harga pasar saham lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya. Maka kami merekomendasikan untuk sell, Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Samudra Indonesia adalah perusahaan di bidang transportasi kargo dan logistik yang ditunjang dengan kondisi perekonomian lokal dan global serta upaya pemerintah saat ini. PT Samudra Indonesia mencatat peningkatan pendapatan yang dimana pada tahun 2018 PT Samudra Indonesia mendapatkan pendapatan sebesar 8,57%, lalu meningkat menjadi 30,48% pada tahun 2022. Selain itu, PT Samudra Indonesia juga mencatat laba bersih perusahaan yang juga meningkat pada beberapa tahun belakangan ini, di mana pada tahun 2018 PT Samudra Indonesia hanya mendapatkan kerugian pada laba bersih sebesar 18,96%. Lalu meningkat pada tahun 2022, laba bersih PT Samudra Indonesia meningkat dengan sangat pesat sebesar 44,14%. Peningkatan pendapatan dan laba bersih perusahaan PT Samudra Indonesia ini didukung dengan penjualan jasa kargo dan logistik yang sangat baik di berbagai wilayah Indonesia dan Asia. Tak hanya itu, berdasarkan valuasi yang telah kami perhitungkan dengan menggunakan metode FCFE, jumlah saham beredar pada PT Samudra Indonesia sebesar 3.275.130.000 sehingga dapat dikatakan harga saham pada PT Samudra Indonesia Tbk masih dalam keadaan overvalue. Maka dari itu, penting bagi investor, terutama investor dari PT Samudra Indonesia, memahami beberapa risiko investasi pada PT Samudra Indonesia Tbk, seperti risiko pasar, yang dimana keterkaitan dengan harga saham PT Samudra Indonesia di pasar modal. Terdapat juga risiko keuangan, di mana risiko keuangan PT Samudra Indonesia seperti risiko kredit dan juga risiko pasca penjualan. PT Samudra Indonesia memiliki ketergantungan pada utang jangka panjang dan memiliki risiko terhadap kenaikan suku bunga yang dapat mempengaruhi biaya modal dari PT Samudra itu sendiri. Tak hanya itu, terdapat juga risiko operasional pada risiko investasi PT Samudra Indonesia, yang dimana ini timbul karena adanya kegagalan dari proses internal risiko keselamatan kerja pada PT Samudra. PT Samudra Indonesia sendiri memiliki yang telah berkompeten di bidangnya untuk mengambil keputusan yang efektif terhadap perusahaan. Kami dari tim Politeknik Negeri Sriwijaya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.